Hai semua, aku mau memperkenalkan kalian kepada temanku Bagas. Dia akan bercerita kepada kita mengenai pengalamannya merokok. Kita simak sama-sama yuk. Saya pertama kali diperkenalkan kepada rokok saat kuliah oleh teman dekat saya. Awalnya saya memang menolak, namun karena persuasi yang hebat dari dia, saya pun akhirnya memberanikan diri untuk mencobanya. Dan tanpa sadar, saat ini saya mulai merasa kecanduan dan ketergantungan pada rokok. Saya bisa menghabiskan 12 batang rokok setiap harinya atau setara dengan 1 kotak. Saya sadar bahwa ada dampak negatif yang akan saya peroleh bila kebiasaan ini tidak segera dihentikan. Namun saya juga bingung bagaimana caranya. Saat ini yang saya rasakan adalah benefit dari rokok, seperti lebih rileks, kepala terasa lebih ringan, dan dalam situasi tertentu, rokok membuat saya lebih percaya diri serta meningkatkan suasana hati saya. Saya tidak bisa lepas dari rokok. Saya membutuhkannya setiap saya merasa cemas, misalkan saat mengerjakan tugas. Saya adalah orang yang banyak berpikir, saya mengkhawatirkan banyak hal yang belum tentu akan terjadi. Seringkali memang itu semua adalah pemikiran yang negatif. Namun saya juga sepenuhnya tahu bahwa efek yang saya rasakan dari rokok sebenarnya hanyalah bentuk sugesti kepada diri saya. Namun saya masih tidak bisa menghentikan pemikiran ini. Kira-kira apa yang bisa kita bantu ya? Tapi sebelum itu, yuk cari tahu apa sih kecanduan itu. Jadi, kecanduan adalah pola penggunaan zat secara kompulsif atau berlebihan yang dapat merugikan seseorang dalam bidang sosial, pekerjaan, relasi, dan sebagainya. Penyalahgunaan zat biasanya tetap dilakukan meskipun orang tersebut telah mengetahui akibat atau konsekuensi yang didapat. Perilaku merokok dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sekedar rekreasional dan kecanduan yang ketergantungan. Merokok dengan sifat rekreasional merupakan penggunaan tembakau sesekali tanpa disertai ketergantungan yang signifikan. Rekreasional tidak disertai ketergantungan fisik ataupun psikologis. Merokok hanya dilakukan dalam konteks sosial atau untuk kesenangan tertentu seperti di acara-acara atau di lingkungan yang memfasilitasi kegiatan merokok. Sedangkan kecanduan yang ketergantungan atau dikenal juga sebagai kecanduan nikotin terjadi ketika seseorang mengalami ketergantungan fisik dan psikologis pada nikotin yang terkandung dalam rokok. Gejala kecanduan meliputi keinginan yang kuat untuk terus merokok, kesulitan untuk berhenti, dan ketergantungan yang terus meningkat terhadap nikotin. Nah, Bagas, apa yang menyebabkan kamu jadi kecanduan? Ada banyak penyebab saya kecanduan merokok, mulai dari pengaruh lingkungan khususnya teman-teman maupun melalui iklan dan promosi rokok yang dapat muncul melalui media sosial dan hiburan. Selain itu, dampak yang saya rasakan saat ini ada lebih banyak manfaat rokok yang saya dapatkan dibandingkan dengan dampak negatifnya. Selain itu, dari keluarga, saya juga merasa keluarga saya tidak terlalu melarang. Rokok itu dapat memberikan ketenangan untuk saya dan sebagai pelarian untuk hal-hal sakit emosional yang saya rasakan. Selain itu, terdapat kepribadian atau sifat yang membuat seseorang kecanduan merokok seperti adanya kelekatan insecure avoidant, seperti sifat tertutup sehingga seseorang kurang dapat menceritakan permasalahannya. Yang kedua, memiliki external locus of control, yaitu suatu perilaku berasal dari dorongan atau tekanan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah coping strategi dengan model emotional focus coping, yaitu strategi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ketenangan daripada menyelesaikan permasalahannya. Saya berharap dengan berhenti merokok dapat menurunkan resiko penyakit kronis seperti jantung, paru-paru, kanker, dan stroke. Saya berharap dengan mengurangi rokok itu bisa meningkatkan kesehatan mulut dan gigi, kesuburan, umur harapan hidup, bahkan meningkatkan kualitas hidup saya. Namun karena saya rasa rokok dapat memberikan ketenangan dan meredakan kecemasan, saya harap dapat menemukan pengganti rokok atau alternatifnya yang dapat memberikan sensasi yang sama. Berdasarkan penelitian yang ditemukan ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok, misalnya bahan kimia dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida, serta dapat merangsang sistem syaraf pusat dan meningkatkan denyut jantung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko terkena kanker dan berbagai penyakit lainnya. Mengenai dampak psikis yang dirasakan seseorang saat merokok, seperti perasaan tenang dan meningkatnya konsentrasi, namun juga memicu ketergantungan di mana individu merasa cemas jika tidak mendapatkan rokok. Dukungan yang dapat diberikan kepada pecandu rokok adalah mencari alternatif penggantinya, misalnya menghirup wangian seperti wangi lavender. Kandungan nikotin dalam rokok dinilai dapat memberikan sensasi yang menenangkan. Menghirup wangi lavender juga dapat memberikan sensasi tersebut.
Penting bagi orang di sekitar untuk bisa memberikan support dukungan yang dapat menjauhkan pecandu dari lingkungan yang mungkin menariknya kembali kepada kebiasaan merokok. Peran dukungan sosial juga dapat membantu mempertahankan semangat untuk tidak mudah menyerah selama masa rehabilitasi. Lakukan meditasi secara rutin dapat membantu meningkatkan konsentrasi sehingga seseorang dapat fokus pada kejadian saat ini. Dengan meditasi dapat mengurangi kekhawatiran atas hal-hal yang belum pernah terjadi. Untuk mengurangi penggunaan rokok harian dapat dilakukan secara bertahap. Jumlah rokok yang dikurangi perlu mempertimbangkan kebiasaan merokok. Misalnya terbiasa 12 batang sehari, rencana ini dapat diawali dengan mengurangi 1 batang per harinya. Namun hal ini perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing individu. Menurunkan jumlah pemakaian rokok per hari secara drastis dapat beresiko menyebabkan seseorang gagal mengurangi jumlah rokok dan berpotensi memunculkan perilaku kecanduan yang lebih parah daripada sebelumnya.